Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Bapak harap semoga kalian senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Di masa pandemi seperti ini, Bapak harap kepada kalian agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu pembelajaran tatap muka. Sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita berdoa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, setelah pembelajaran ini selesai, kalian jangan lupa ya untuk mengisi presensi di Google Form yang telah Bapak kirimkan di WhatsApp group tadi. Untuk itu, kalian harus segera mengisinya ketika pembelajaran ini berakhir. Jangan sampai lupa ya. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas materi keteladanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Adapun materi sebelumnya yaitu adab makan, adab minum, adab berjalan, dan adab berpakaian. Apakah kalian sudah mengimplementasikan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Bapak harap semoga kalian bisa mengimplikasikannya ya. Adapun manfaat mempelajari kisah keteladanan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, yang pertama, menumbuhkan rasa cinta kepada dua sahabat mulia Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, mengetahui kisah keteladanan dari sahabat Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, menjadikan motivasi dari kisah keteladanan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk materinya, dengarkanlah penjelasan dari Bapak secara seksama. Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan dilahirkan di kota Mekah pada tahun 577 Masehi. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdisyam bin Abdumanaf. Garis nasab atau garis keturunan Utsman bin Affan dengan Nabi Muhammad SAW bertemu pada kakeknya Abdumanaf bin Qusay. Utsman bin Affan merupakan salah satu khalifah di antara khalifah Khulafaur Rasyidin, tepatnya khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan dikenal sebagai seorang saudagar yang kaya raya dari keluarga Bani Umayyah. Meskipun kekayaannya sangat melimpah, tetapi Utsman bin Affan tidak menjadikannya sombong karena hartanya tersebut. Bahkan dengan harta yang dimilikinya, Utsman bin Affan tumbuh menjadi pribadi yang dermawan, selalu mendermakan hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Utsman bin Affan juga termasuk salah satu sahabat as-sabiqunal awwalun. Ada yang tahu nggak artinya as-sabiqunal awwalun, anak-anak? As-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Utsman bin Affan juga merupakan sahabat sekaligus menantu Rasulullah SAW karena menikahi kedua putrinya yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulthum. Dengan demikian, Bapak Utsman bin Affan dianugerahi gelar Zun Nurain atau pemilik dua cahaya. Adapun sifat keteladanan dari sahabat Utsman bisa kita lihat dari berbagai cerita yang melatar belakanginya. Pertama, Al-Kisah
kota Madinah dilanda kekeringan. Kaum muslimin merasa kesulitan dalam mencari sumber air. Untuk itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada khalayak umum dengan berkata, "Siapakah yang mampu untuk membeli sumur ini milik seorang Yahudi? Apabila dia membelikannya untuk kaum muslimin, maka ia akan mendapat balasan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala." Mendengar penjelasan seperti itu, Utsman bin Affan langsung menawarkan dirinya untuk membeli sumur itu. Meskipun dengan harga yang mahal, maka Utsman bin Affan tetap membeli sumur itu demi kemaslahatan umat semata. Yang kedua, Utsman bin Affan dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Ketika masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, kaum muslimin dilanda kekeringan di kota Madinah, sehingga mereka menyebabkan kelaparan. Untuk mengatasi permasalahan seperti ini, dari adanya kepribadian Utsman yang dermawan, Utsman mensodakohkan sebagian hartanya dengan membawa 1000 unta yang ditunggangi bahan-bahan pokok untuk dibagikan kepada kaum muslimin. Yang ketiga, Utsman dikenal sebagai pribadi yang tanggung jawab dan sabar dalam menghadapi cobaan. Seperti contohnya, Utsman bin Affan rela tidak ikut berperang dalam perang Badar karena menunggu istrinya Ruqayyah yang sedang sakit keras. Beliau juga senantiasa sabar menghadapi cobaan ketika 2 putri Rasulullah yang menjadi istrinya wafat. Yang kedua yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di kota Mekah pada tahun 599 Masehi. Ali bin Abi Thalib menjadi satu-satunya manusia yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Ali bin Abi Thalib memiliki nama lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib merupakan saudara sepupu dari Nabi Muhammad SAW dan sekaligus menantunya karena menikahi putri Rasulullah yang bernama Fatimah Az-Zahra. Pada awalnya, Ali memiliki nama asli Haidar yang artinya pemberani. Tetapi Ali lebih termasyhur dengan sebutan Ali karena nama tersebut merupakan pemberian dari Nabi Muhammad SAW yang berarti tinggi. Ketika Abu Thalib mengalami kebangkrutan, maka Abu Thalib mengirimkan putra-putranya kepada saudara-saudaranya. Untuk itu, Nabi Muhammad SAW beserta Siti Khadijah memilih Ali untuk diasuh. Dalam pengasuhannya, Ali diperlakukan sebagaimana putra-putri Nabi Muhammad SAW yang lain. Ia tumbuh menjadi pribadi yang tampan, cerdas, pemberani, dan juga zuhud. Untuk itu, Ali bin Abi Thalib diberi gelar Karamallahu wajhah, yang artinya seseorang yang belum pernah menyembah berhala. Ali juga termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun karena ia memeluk Islam sejak usia 10 tahun. Dengan demikian, karena kecerdasan yang dimilikinya, sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutnya sebagai pintunya ilmu. Adapun kisah keteladanan Ali bin Abi Thalib yang bisa kita lihat adalah satu, sikapnya yang bijaksana. Ketika masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang wanita yang mengadukan bahwasannya dia telah melahirkan seorang bayi yang berusia 6 bulan. Untuk itu, Umar bin Khattab langsung saja memutuskan untuk segera merajam wanita tersebut. Mendengar kejadian seperti itu, Ali langsung memberikan nasihat kepada sang khalifah dengan berkata, "Tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala
bahwasannya usia kehamilan adalah 6 bulan dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Mendengar nasihat seperti itu, Umar langsung mengurungkan niatnya. Yang kedua, Ali dikenal sebagai orang yang pemberani. Bisa kita lihat dari kejadian-kejadian yang telah dilaluinya. Yang pertama, Ali ditugaskan untuk tidur di ranjang Rasulullah SAW ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dalam rangka mengelabui musuh. Karena Ali dikenal sebagai sepupu yang paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga demikian, pihak musuh tidak berani membunuh Ali. Yang kedua, Ali ketika masa itu berusia 25 tahun, dia sudah berani tanding melawan pihak musuh dalam peperangan Badar. Begitu juga dalam peperangan Khandaq, Ali memberanikan diri untuk menandingi Amr bin Abu Wud yang dikenal sebagai ahli berpedang. Dengan demikian, Ali berhasil membunuh Amr bin Abu Wud tersebut. Dan yang terakhir, Ali berhasil memimpin pasukan dalam rangka menaklukkan benteng Khaybar milik seorang Yahudi yang berkhianat di Madinah. Lalu, bagaimana sih cara meneladani kedua sifat sahabat mulia Utsman dan Ali? Yang pertama, bahwa kita perlu menyadari pentingnya mengetahui sifat keteladanan sahabat Utsman dan Ali. Yang kedua, mengambil hikmah yang terkandung dari kisah teladan sahabat Utsman dan Ali. Yang ketiga, menyukai buku-buku bacaan dan film tentang keteladanan sahabat Utsman dan Ali. Yang keempat, kita harus bisa mengimplementasikan sifat-sifat mulia yang dimiliki kedua sahabat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kisah keteladanan dari dua sahabat mulia Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Agar anak-anak bisa memahami materi secara menarik, maka kalian bisa lihat tayangan film kedua sahabat mulia tersebut di YouTube ya. Nanti Bapak akan kirimkan link YouTube-nya ke WhatsApp group. Apabila terdapat materi yang kurang jelas, kalian bisa menanyakannya langsung melalui WhatsApp group. Nanti Bapak akan menanggapinya satu persatu. Untuk menambah hasanah keilmuan kalian, Bapak memerintahkan untuk mengeksplorasi materi ini dari sumber bacaan lainnya yang terkait. Setelah itu, bentuklah menjadi 4 kelompok dengan membuat mind mapping yang berisikan sifat keteladanan sahabat Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu secara menarik ya, harus dibuat seindah mungkin. Setelah itu, kalian juga dituntut untuk bisa mempresentasikan dari hasil diskusi kalian, dari hasil pekerjaan kalian dalam sebuah bentuk video. Gak apa-apa, langsung saja kirimkan ke WhatsApp group ya. Setelah mempelajari kisah keteladanan sahabat Utsman dan Ali, apakah kalian sudah paham mengenai materi ini? Jika sudah paham, coba membaca pengetahuan kalian. Yang pertama, di antara dua sahabat Nabi ini, siapakah yang dianugerahi gelar karramallahu wajhah? Yang kedua, mengapa Utsman bin Affan tidak ikut dalam peperangan Badar? Sudah ya, pertanyaannya dua saja. Kalian apabila sudah paham dan tahu jawabannya, silahkan ketikkan jawaban kalian di kolom komentar. Nanti akan diberikan nilai plus oleh saya. Adapun kesimpulan mengenai materi ini, yang pertama, sifat keteladanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman dikenal sebagai pribadi yang dermawan, peduli terhadap kaum yang lemah, rendah hati, memiliki tanggung jawab yang besar, dan sabar dalam menghadapi cobaan. Adapun yang kedua,
sifat keteladanan yang dimiliki oleh sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang pertama, Ali dikenal sebagai seorang yang ahli ilmu dan juga cerdas. Yang kedua, Ali dikenal sebagai seorang yang bijaksana, pemberani, rendah hati, dan juga memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Setelah memahami materi ini, kalian harus tetap semangat belajar demi menyongsong cita-cita yang kalian impikan. Untuk itu, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, yuk kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi